Bab 005. Zahra duduk mensejajarkan tingginya. Anak cantik nungguin siapa? Tante. Jawab Aurel kemudian tersenyum menampakkan gigi-giginya. Ya, anak itu adalah Aurel. Terus kenapa narik gamis tante? Mau apa Dengan suara lembutnya membuat Aurel tersenyum. Aurel hanya menunjuk wajahnya. Oh, mau tante bersihkan? Tanya Zahra lagi, dan dijawab anggukan oleh Aurel. Si bocah tiba-tiba jadi kalem ketika bertemu Zahra, padahal bocah itu biasanya banyak ngoceh walau orang baru sekalipun. Dengan telaten Zahra membersihkan wajah Aurel. Setelah bersih Zahra pamit untuk keluar terlebih dahulu karena Feby telah mengirim pesan. Zahra pergi setelah bertanya apakah anak cantik tersebut berani ditinggal sendiri. 28. Buru-buru Zahra menghampiri Feby karena tak enak membuatnya menunggu lama. Maaf kak, Zahra lama. Sesal Zahra, iya nggak apa-apa, makanannya juga baru datang kok. Zahra dan Feby kemudian menikmati makan siang mereka, karena mereka harus mengisi tenaga untuk kembali bekerja nantinya. Setelah makanan habis mereka kemudian memanggil pelayan untuk membayar makanan mereka. Namun saat Zahra ingin mengeluarkan uangnya dari tas langsung dicegah oleh Feby. Tidak usah, biar gue yang bayar. Ucap Feby. Tapi mbak, Zahra merasa tidak enak. Nggak apa-apa, anggap saja sebagai bentuk perkenalan kita ya. Gue juga paham Ra, lo kan pegawai baru jadi belum ada gaji. Ucap Feby sambil terkekeh, kemudian menyerahkan uang kepada pelayan. Mereka berdua kembali ke ruang kerja mereka karena jam kerja akan dimulai. Baru juga Zahra duduk di kursinya, Bu Lulu sudah datang dan memberikan beberapa map. Kerjakan ini, jangan sampai ada salah ya. Perintah Bu Lulu membuat Zahra hanya menganggukkan kepalanya, mengaktifkan komputer dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Lulu. Sementara di tempat lain, tepatnya di ruangan pemilik perusahaan Ariskop, Nadia dibuat heran dengan tingkah putri bosnya. Pasalnya sejak tadi keluar dari toilet, Aurel selalu saja tersenyum. Ini anak kesambet kali ya. Aduh gawat nih kalau memang benar, bisa dipecat gue kalau Pak Amar tahu anaknya kesambet gara-gara nungguin gue di toilet tadi. Monolog Nadia memukul-mukul kepalanya dan hal itu tidak luput dari pandangan Aurel. Tante Nadia kenapa? Tanya Aurel merasa heran. Enggak kok, tante hanya sedikit pusing. Bohong Nadia. Oh kalau opa sakit biasanya oma pijit, tante panggil aja oma Sulu pijitin kepala tante. Ucap Aurel. Apa maksudnya nih anak? Masa gue yang cuma asisten nyuruh istri pemilik kantor pijit kepala gue? Bukannya dipijit malah kepala gue dibanting sama Pak Bos. Monolog Nadia. Hehehe, tidak usah tante, Nadia sudah baikan kok. Tante Aurel mau nanya. Mau tanya apa? Tante tahu tante cantik yang kerja di kantor ayah. Tantenya cantik sekali seperti peli. Ucapan Aurel membuat Nadia melongo, bahkan sampai menggaruk kepalanya yang tak gatal. Mana mungkin Nadia tahu siapa yang dimaksud putri bosnya ini, dari sekian banyak pegawai di kantor Ariskop. Maaf tante nggak tahu, soalnya di sini pegawai banyak yang cantik. Jawaban Nadia membuat Aurel merasa tidak puas, bahkan Aurel langsung cemberut. Pintu terbuka, ternyata Amar telah kembali bersama Stephen dari restoran menemui kliennya. Nadia langsung bangkit dari sofa kemudian menunduk memberi hormat. Kok anak ayah cemberut? Tanya Amar membuat Nadia ketar-ketir takut bosnya menyalahkan dirinya. Aurel malah sama tante Nadia. Ucap Aurel. Nah kan. Monolog Nadia. Memang marah kenapa? Tanya Amar lembut tapi saat tatapannya mengarah kepada Nadia membuat 29. Nadia ingin rasanya terjun dari jendela. Masa Aurel tanya, buah apa yang bel sisik? Malah tante Nadia tidak tahu. Tante Nadia bilang yang bel sisik itu cuma ulal. Tapi kan ada yang bel sisik buah ya ayah, apa itu namanya? Kulitnya bersisik itu buah salak sayang. Jawab Amar. Tuh ayah pintal bisa jawab,
Udah ya Tante Nadia dipecat aja. Tante Nadia nggak pintal masa jawab pertanyaan Aurel aja nggak bisa. Sontak ucapan Aurel membuat Nadia membolakkan matanya. Aduh mati nih gue kalau benar-benar dipecat, tadi kan tuh bocah nggak pernah nanya gitu kok malah bilangnya gitu sama ayahnya. Astaga bocah andaikan lo nanya gitu tadi gue juga tahu jawabannya tapi lo tanya kenal tante cantik. Yah mana gue tahu kan pegawai di sini bukan cuma 1-2 orang yang cantik tapi banyak. Ish merasa terlihat bodoh gue di depan Pak Amar dan Pak Stephen. Monolog Nadia. Nadia kamu bisa kembali bekerja. Perintah Amar. Baik Pak. Nadia menunduk lalu keluar dari ruangan bosnya. Kini Stephen mulai duduk di sofa yang berhadapan dengan sofa tempat duduk Aurel dan Amar. Sudah jangan cemberut gitu nanti putri ayah cantiknya hilang lihat ini ayah bawa apa. Amar mengangkat boneka berukuran sedang di depan Aurel membuat Aurel langsung meraih boneka tersebut dan memeluknya. Sayang ayah banyak-banyak. Aurel berdiri dan memeluk leher Amar memberikan ciuman di pipi kanan dan kiri Amar. Mau dong dicium sama Aurel yang cantik. Celetuk Stephen membuat Aurel mengurai pelukannya. No, cium Aurel boleh tapi kasih mobil. Ucapan Aurel membuat Stephen kaget, mana mungkin hanya minta dicium harus membelikan mobil. Sontak saja Amar tertawa karena permintaan Aurel kepada Stephen, sesuatu yang hanya diperlihatkan kepada orang-orang tersedekatnya. Pintar banget si anak ayah, kalau Om Stephen minta cium pipi kanan pipi kiri minta rumah sayang, ucap Amar kepada putrinya. Jangan ngajarin gitu lo bos, nggak lo ajarin aja Aurel minta mobil. Ini kan namanya bisnis bro. Kini Amar dan Stephen berbicara santai karena sedang tidak bekerja dan mereka hanya berdua. Bukan berdua tapi bertiga dengan Aurel. Aurel pintalkan ayah, nanti pulang minta gaji banyak-banyak. Nah kan giliran Amar yang dipala sama anak sendiri, mending kalau bantu ini cuma ke kantor untuk main. Sudah yuk mending Aurel tidur siang, biar ayah temani. Stephen kamu urus pekerjaan terlebih dahulu setelah Aurel tidur saya akan menyusul, ucap Amar menggendong Aurel masuk ke dalam kamar khusus di ruangannya. Tak terasa waktu jam pulang kantor telah tiba, kini Zahra mulai membereskan barang-barangnya, lo tinggal di mana? Tanya Feby di sela kesibukannya merapikan meja kerjanya. Zahra tinggal di homestay Ariskop mbak. Jawab Zahra. Semoga betah ya tinggal di sana. Sorry gue nggak bisa antar lo pulang karena tujuan kita berlawanan arah. Ucap Feby. 30. Nggak apa-apa mbak kebetulan teman saya sudah menunggu di lobi kantor. Wah, lo sudah punya teman rupanya di kantor ini. Iya mbak, sama-sama tinggal di homestay Ariskop. Feby dan Zahra asyik mengobrol sambil berjalan menuju lift. Di sore hari para pegawai harus sabar karena biasanya akan banyak antrian saat jam pulang tiba. Setelah keluar dari lift Feby dan Zahra akhirnya berpisah. Zahra menemui Anggi yang duduk di lobi kantor. Assalamualaikum, maaf ya mbak membuat mbak menunggu. Waalaikumsalam, iya nggak apa-apa mbak juga baru sampai kok, yuk kita pulang taksi online-nya sudah dekat kita menunggu di luar saja. Amar dan Aurel juga akhirnya pulang, bahkan Stephen juga ikut karena terpaksa mereka tidak lembur karena ada Aurel, bisa marah besar Opa Aris dan Oma Santika jika cucu kesayangannya tidak kunjung pulang. Aurel berlari kecil saat keluar dari lift, padahal tadinya Aurel digendong oleh Amar namun setelah sampai di lantai 1 Aurel meminta untuk turun. Semua menunduk kala sang pemilik perusahaan lewat, ternyata mobil dari Amar sudah terparkir di depan lobi. Kini Stephen yang akan mengendarai mobil milik bosnya sementara supir pribadi keluarga Aris membawa mobil milik Stephen ke kediaman keluarga Aris. Saat di dalam mobil tak sengaja Aurel melihat wanita yang ditemuinya di toilet yang disebutnya Tante Cantik sedang berdiri di pinggir jalan bersama seseorang. Ternyata itu adalah Zahra dan Anggun yang menunggu taksi online-nya karena belum datang.
setelah menunggu beberapa saat mobilnya dan kemudian mereka berdua masuk ke dalam mobil. Semua itu tak luput dari pandangan Aurel. Niat hati Aurel ingin tahu tempat tinggal tante cantik itu, tapi karena Stefan mengendarai mobil cukup kencang membuat mobil yang ditumpangi Zahra tertinggal jauh membuat Aurel kesal sendiri. 31. Aurel kembali duduk dengan benar dan tidak menoleh lagi ke belakang. Aurel yang bersedekap dada, karena Stefan yang ngebut. Padahal selama ini Aurel akan marah jika mobil dijalankan secara pelan. Ini tuh naik mobil atau naik keong sih lambat, atau mobilnya lusak jadi jalannya pelan, nanti aku minta opa beli mobil baru ah, kalau minta ayah paling juga cuma dibelikan boneka. Ucapnya kala itu dan benar saja Opa Aris langsung membelikan mobil keluaran terbaru, padahal para sopir memang sengaja memelankan laju mobil sesuai pesan dari Amar. Bahkan dulu Aurel pernah diantar oleh mobil Stefan, karena Stefan mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang Aurel malah menghina mobil Stefan. Udah om, mobilnya dibuang aja, sudah tidak bisa jalan masih dipakai, malu om, malu masa tidak bisa beli mobil baru padahal sudah kerja. Atau om tidak pintar ya saat bekerja jadi ayah potong gaji. Kasihan Aurel aja yang masih kecil semangat kerja digaji opa mobil. Ucapan Aurel saat itu membuat Stefan akan mengencangkan laju mobilnya saat ada Aurel bersamanya. Yang penting kecepatannya masih normal karena bisa jadi bukan Aurel lagi yang akan berceloteh tapi Amar yang akan memarahinya. Setelah sampai di kediaman Aris, Aurel langsung keluar dari mobil sambil memeluk boneka yang tadi siang dibelikan oleh Amar. Aurel berjalan menuju lift untuk menuju lantai 2 kamarnya. Biasanya Aurel akan menggunakan tangga tapi entah mengapa anak itu menggunakan lift. Karena biasanya oma atau ayahnya harus memerintah dulu baru Aurel akan naik lift. Kecuali Aurel sedang terburu-buru. Inah yang sudah melihat kedatangan nona mudanya juga langsung ikut ke lantai 2, bahkan pembantu juga diizinkan untuk naik lift, tapi mereka semua biasanya sungkan atau takut karena bisa saja mereka akan bertemu dengan Amar di lift. Namun saat Inah sampai di lantai 2 ternyata Aurel tidak masuk ke dalam kamarnya tapi masuk ke dalam kamar opa dan omanya. Oma, panggil Aurel setelah membuka pintu yang tidak terkunci. Iya sayang, cucu oma sudah pulang kerja rupanya, sini peluk oma. Oma Santika baru saja selesai berhias berdiri dan menyambut cucu satu-satunya. Aurel memeluk tubuh omanya. Setelah keduanya melepaskan pelukan oma pura-pura menutup hidup. Aurel bau. Ucap oma Santika membuat Aurel menyengir memperlihatkan deretan gigi putihnya. Aurel kan abis kerja oma jadi bel kelingat. Alibi Aurel padahal di kantor Aurel hanya main. Wah cucu oma memang pintar, terus ayah di mana? Tanya oma Santika pada cucunya dan jika jawaban cucunya Amar masih di kantor dan membiarkan anaknya hanya diantar sopir, oma akan memberikan perhitungan pada putra tunggalnya tersebut. Ayah kerja di bawah bel sama om Steph. Jawab Aurel apa adanya. Oma, opa mana? Tanya Aurel ketika tidak melihat keberadaan opanya padahal setaunya di mana ada oma di situ ada opa, kok ini tidak ada. Opa lagi ketemu teman di luar. Jawab oma sambil mengusap pipi cubi cucunya. Opa kerja? Kan Aurel bilang tadi suluh tinggal di rumah aja biar Aurel kerja buat telaktil oma dan opa. Ucapan Aurel membuat oma terkekeh. Enggak kok sayang, opa memang lagi ketemu teman. Hari ini oma mau ke rumah Oma Rieta, katanya di sana ada kakak Nisa loh. Oma Rieta adalah kakak dari Oma Santika, sementara Nisa adalah cucu pertama Oma Rieta dari anak pertamanya yang tinggal di Bandung, mengurus perusahaan keluarga. Oma Rieta kakak dari Oma Santik memiliki 2 orang anak. Anak pertama berjenis kelamin laki-laki bersama Arsyahat Caesar Danish, sedangkan anak keduanya bernama Arsela Sofia Danish yang sedang berkuliah di luar negeri. Aurel mau ikut? Tanya oma kepada sang cucu. Iya Aurel mau ikut, mau ketemu Kak Nisa.
Kalau begitu Aurel ke kamar terus mandi dan siap-siap sebentar lagi kita berangkat. 32. Aurel berlari keluar kamar omanya dan menuju ke kamarnya sendiri, dan ternyata Inah sudah menunggu Aurel di depan kamar Aurel. Segera Inah membantu mandi Aurel mandi serta mengganti pakaiannya. Setelah siap Aurel kembali datang ke kamar neneknya. Sore ini Aurel memakai hoodie berwarna biru dipadukan dengan celana jeans panjang warna biru serta tas kecil disampirkan si bahunya, rambutnya diikat satu dengan poni yang menutupi dahinya. Oma Aurel sudah cantik, ucap Aurel membuka pintu. Wah cantik banget cucu Oma sudah seperti remaja aja penampilannya, ayo sekarang kita pergi. Ucap Oma. Kini keduanya masuk ke dalam lift untuk menuju ke lantai 1, dilihatnya ruangan kerja Amar yang tertutup membuat Oma Santika mengurungkan niatnya untuk berpamitan. Oma Santika berencana hanya akan mengirimkan pesan kepada Amar. Oma Santika dan Aurel diantar oleh supir menuju ke kediaman Danish. Setelah menempuh jarak dengan waktu tempuh sekitar 30 menit kini Oma Santika dan Aurel telah sampai. Mobil yang membawa mereka telah memasuki gerbang yang menjulang tinggi setelah dibuka oleh satpam. Setelah mobil telah berhenti segera sopir keluar dari kursi kemudi menuju ke pintu belakang mobil dan membukanya. Silahkan Nyonya, ucap sopir pribadi keluarga Aris. Terima kasih Mang, kamu boleh pulang nanti saya akan dijemput oleh Tuan. Baik Nyonya. Kini Oma Santika dan Aurel berjalan menuju ke pintu utama setelah menekan bel pintu akhirnya terbuka, ternyata pintu dibuka oleh pembantu Oma Rita. Silahkan masuk Nyonya, ucap pembantu tersebut yang sudah sangat mengenal adik dari Nyonyanya. Terima kasih, kakak saya di mana? Tanya Oma Santika. Semuanya sedang berkumpul di ruang keluarga. Jawab pembantu yang dianggupi oleh Oma Santika. Dengan masih menggenggam tangan Aurel kini Oma Santika berjalan menuju ke ruang keluarga. Assalamualaikum, ucap Oma Santika. Waalaikumsalam. Jawab mereka semua kompak di sana ada Oma Rita, Danish suaminya, Arsyad, Amira istri Arsyad dan Nisa putri kecil mereka. Adek, teriak Nisa ketika melihat Aurel datang bersama Oma Santika, segera Nisa berlari menuju Aurel memeluk tubuh Aurel. Adik Aurel Kak Nisa rindu. Ucap Nisa. Aurel juga rindu Kak Nisa. Jawab Aurel karena memang mereka jarang ketemu, karena mereka biasanya akan bertemu sebulan sekali. Adek belum juga bisa ucap huruf R. Pertanyaan yang Nisa sering lontarkan kepada Aurel yang kadang membuat bocah tersebut cemberut. Kadang Aurel juga heran kenapa belum bisa mengucapkan huruf R padahal namanya juga ada huruf R-nya. Aurel segera menggeleng untuk menjawab pertanyaan Nisa. Tidak apa-apa nanti juga bisa yuk kita main. Ajak Nisa, dengan senang hati Aurel akan ikut bermain apalagi selama ini Aurel tidak memiliki teman sebaya dan belum masuk sekolah. Ketika anak-anak sedang asyik bermain para orang tua juga sedang sibuk mengobrol, hingga Amira datang untuk memberikan 2 gelas susu kepada Nisa dan Aurel. Nih susunya dihabiskan ya sayang. Ucap Amira mengusap satu persatu kepala Nisa dan Aurel, terima kasih Umi. Ucap Nisa. Terima kasih Aunty. Ucap Aurel. Kemudian Amira meninggalkan mereka berdua dan kembali bergabung dengan para orang tua. Nisa yang sibuk bermain dengan bonekanya berbeda dengan Aurel yang fokus melihat Amira, ibu dari Nisa. Dilihatnya Amira memiliki kesamaan dengan tante cantik yang ditemuinya di toilet. Mereka berdua sama-sama menggunakan jilbab yang menutup dada, membuat otak cerdik Aurel berpikir, Kak Nisa panggil Aunty Umi, nanti aku akan panggil tante cantik Umi juga biar aku sama seperti Kak Nisa punya Umi juga tapi Umi Aurel jauh lebih cantik. Batin Aurel. 33. D. Nisa mengguncang bahu Aurel karena melihat Aurel yang senyum-senyum sendiri. Kaget Aurel. Adek kenapa? Tanya Nisa yang dijawab gelengan oleh Aurel. Kak, panggil Aurel kepada Nisa. Kenapa? Nisa merasa penasaran,
Bukannya dijawab, Aurel malah menyodorkan jari kelingkingnya agar Nisa berjanji. Terpaksa Nisa mengaitkan kelingnya. Kak Aurel juga punya Umi di kantol ayah seperti kakak Nisa. Umi Aurel baik, dan cantik banget. Ucapan Aurel membuat Nisa melongo. Serius? Nisa memastikan dan Aurel menganggukinya. Iya, nanti Aurel akan mempertemukan Kak Nisa sama Umi Aurel, tapi janji jangan bilang olang-olang. Kini kembali keduanya menautkan jari kelingking mereka berdua malah semakin asyik saling berbisik yang tidak pernah luput dari pandangan semua orang dewasa yang ada di sana.